Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 935 Kesetiaan Cinta. Ketika Ji Fei mendengar panggilan itu, dia tahu Feng Huang memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Kalau tidak, dia biasanya akan memanggilnya Tuan. Saat berbalik, aku melihat Phoenix memegang surat di tangannya. Hantu naga sudah pergi, Ji Fei bertanya langsung. Tangan Feng Huang sedikit gemetar, dan akhirnya mengangguk. Dia berkata dia ingin membunuh semua orang dari aliansi seni bela diri dan jalur Suzong, membalaskan dendam Ruoxi, dan membantu menemukan jiwa 3 wanita tingkat Grandmaster. Feng Huang menyerahkan surat itu kepada Ji Fei. Ji Fei mendesah dalam hatinya, "Adik bodoh, kenapa harus menyalahkan dirimu sendiri?" Ketika aku membuka surat itu, mataku tiba-tiba menjadi kabur. "Raja Naga, maafkan aku, Long Meiying telah mengikutimu selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak menyelesaikan misi pertamaku setelah kembali. Mulai hari ini, jika aku tidak membunuh semua orang di Suzong Land dan aliansi seni bela diri, aku, Long Meiying, akan mati di bawah pedang mereka." Sebuah kalimat sederhana, perasaan yang sebenarnya, dan mengancam jiwa. Mata Ji Fei penuh dengan kerumitan, dan akhirnya dia menyerahkan surat itu kepada Feng Huang. "Jangan khawatir, aku sudah mengatur urusan hari ini, dan akan segera mengejar jalur Suzong dan aliansi seni bela diri." Feng Huang mengambil surat itu dan menatap Ji Fei. "Bawa aku bersamamu." Kejadian terakhir dengan Li Ruoxi juga terkait dengan fakta bahwa dia kembali terlambat, dan Feng Huang juga penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. "Jangan pergi, aku punya tugas penting untukmu." "Misi apa?" "Grup Li bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan Ninghai dan kota Ningjiang." "Anda ingin saya mengelola perusahaan?" Phoenix tiba-tiba menjadi cemas. Ji Fei mengangguk. "Biarkan Julie bekerja sama denganmu, dan kemudian grup Hongke milik Seng Lingyun dan grup Chen Fei milik Huo Lei akan menjadi mitra strategis, yang setidaknya dapat memastikan transisi yang lancar selama periode ini." "Raja Naga, Julie bisa melakukannya sendiri. Julie berasal dari negara M, dan mungkin tidak mengenal beberapa manajemen di negara naga. Sebaiknya kamu tetap tinggal." Feng Huang ingin berkata lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Ji Fei. Dia tahu Ji Fei melakukannya demi keselamatannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Ji Fei memberikan beberapa instruksi lebih lanjut dan turun ke bawah. Pada saat ini, Angel sudah tiba. Ketika dia melihat Ji Fei, dia berdiri dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Saat Ji Fei melihat Angel mengenakan gaun putih dan rambut terurai, hatinya terasa nyeri saat teringat bagaimana Li Ruoxi dulu menyukai gaun putih. Angel melihat wajah Ji Fei sedikit berubah, dan berjalan mendekat untuk memeluk Ji Fei. "Kami bersamamu." Tidak ada janji cinta abadi, tidak ada kata-kata indah, hanya ungkapan diam-diam dari perasaan yang sebenarnya. Hati Ji Fei tergerak dan penuh dengan perasaan yang rumit. "Terima kasih," Angel tersenyum, namun hatinya terasa sakit. Cinta sejati Ji Fei terhadap Li Ruoxi membuatnya menyadari bahwa dia tidak punya harapan sama sekali. Tetapi melihat Ji Fei kesakitan, dia lebih suka menjadi orang yang menderita. Orang-orang berdatangan satu demi satu dan villa mulai menjadi ramai. Meskipun semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat santai, tidak ada yang benar-benar santai. Bagaimanapun, Ji Fei tidak mungkin sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Memikirkan apa yang terjadi pada Li Ruoxi, dia merasa semakin sedih. "Semuanya, santai saja.
Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini karena kalian semua adalah temanku dan aku butuh bantuan kalian. Ji Fei tersenyum dan memecah suasana canggung. Qi Yuan langsung setuju. Tuan, kami jarang punya waktu untuk mentraktir kami makan. Terutama di rumah, kamu harus makan banyak hari ini. Kalau tidak, kamu mungkin harus menunggu seumur hidup untuk kesempatan ini. Haha. Semua orang terhibur dengan kata-kata Qi Yuan. Ji Fei tidak menghentikan Qi Yuan, dia juga tersenyum. Memang begitulah adanya. Mana ada waktu dan suasana hati untuk mentraktir orang makan malam. Suasananya menjadi santai dan semua orang mulai berbicara dan tertawa. Tak lama kemudian makan malam dimulai. Ji Fei mengangkat gelasnya dan menatap semua orang. Semua orang terdiam dan menatap Ji Fei, menunggu dia berbicara. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Anda terhadap Ruoshi. Saya dan suami sangat tersentuh memiliki teman seperti Anda. Semua orang tampak sedikit murung, karena ketenangan Ji Fei baru terlihat setelah dia menahan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Agak membosankan. Agak menyedihkan, besok aku akan mengajak Ruoshi untuk mulai mencari cara menyelamatkan hidupnya. Jadi aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Itulah sebabnya aku mengundang semua orang untuk makan malam hari ini. Hanya agar semua orang bisa memberiku latihan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat gelasnya ke tengah meja dan menunggu semua orang berdenting gelas. Pemandangan yang awalnya agak menyedihkan kini menjadi lebih menyedihkan dan membosankan. Khususnya para wanita itu, satu hal yang tidak diungkapkan Ji Fei adalah di dalam hatinya hanya ada Li Ruoshi. Jika Li Ruoshi melahirkan, dia akan melahirkan. Setelah kita berpisah hari ini, jika Li Ruoshi tidak dapat pulih, mungkin persahabatan kita akan berakhir di sini. Karena Ji Fei mungkin tidak kembali, sesaat, tak seorang pun mengangkat gelas mereka. Semua orang menatap Ji Fei dengan ekspresi rumit. Mereka semua gembira untuk Li Ruoshi karena memiliki suami yang benar-benar mencintainya. Pada saat yang sama, saya juga merasa sedih dan sakit hati atas kepergian Ji Fei. Tuan, saya baru saja meramal nasib ketika saya tidak punya pekerjaan. Qi Yuan memecah kecanggungan dan berkata dengan nada bercanda. Desir, semua orang memandang Qi Yuan. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menggaruk kepalanya. Tuan, Anda ditakdirkan untuk memiliki banyak anak dan cucu, dan berumur panjang. Mula-mula terjadi keheningan, lalu terdengar suara tawa. Zuli berbicara lebih dulu. Qi Yuan, jika Ruoshi tahu kamu mengatakan ini, dia akan marah besar dan tidak akan melahirkan anak untuk Ji Fei. Kenapa? Qi Yuan penasaran. Berapa banyak anak yang dibutuhkan? Hahaha, semua orang tertawa makin keras. Qi Yuan menggelengkan kepalanya. Juli, kamu salah. Apa maksudmu? Juli bingung. Memiliki banyak anak dan cucu tidak berarti hanya satu orang yang memilikinya. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia mengetukkan gelasnya ke gelas Ji Fei, mendongakkan kepalanya dan meneguknya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan lari. Dasar bajingan kecil, berhenti di situ. Ji Fei bereaksi dan berteriak dengan marah. Niat awalnya adalah untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa di dalam hatinya hanya ada Li Ruoshi, dan tidak ada wanita lain, agar tidak menyia-nyiakan masa muda semua orang. Akibatnya, Qi Yuan berkata seperti ini, bukankah ini meminta semua orang untuk melahirkan anak untuknya? Qi Yuan lari tanpa mengatakan apapun, dia tidak bodoh, jika dia tidak lari, Ji Fei akan menghadapinya. Sebaliknya, para wanita di ruangan itu mulai berfantasi,
dan bahkan kata-kata Qiyuan tadi terus muncul di benak mereka. Itu bukan kehidupan, memiliki banyak anak dan cucu bukan hanya satu kehidupan, bukan hanya. Semua orang saling menatap perut masing-masing, seolah bertanya, apakah kamu sedang melahirkan? Ji Fei sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Namun, suasana makannya juga membaik. Selama makan, Ji Fei memberitahu mereka tentang rencananya, dan Seng Lingyun serta Huo Lei segera berjanji untuk bekerja sama dalam pengembangan grup Li. Julie bahkan lebih senang karena memiliki sesuatu untuk dilakukan. Selama periode ini, sebagai sekretaris Li Ruoxi, dia menangani semua urusan perusahaan. Dengan Feng Huang, dia memiliki keberanian. Setelah makan malam, semua orang menemukan alasan untuk pergi. Qiyuan berjalan masuk dari luar, dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Ji Fei. Ji Fei tidak lagi marah, dia tentu tahu niat Qiyuan. Qiyuan, aku akan memberimu tugas selama periode ini. Kata Ji Fei, bab 936 target Sekte Tang, misi apa? Ketika Qiyuan mendengar misi tersebut, ia langsung menjadi bersemangat dan tidak takut lagi dengan hukuman Ji Fei. Ji Fei melirik keluar jendela dan berkata, periksa apakah ada orang yang menyamar di sekitar Huo Lei. Apa maksudmu? Qiyuan segera menjadi waspada. Saya merasa bahwa terakhir kali Huo Lei diculik, seolah-olah seluruh prosesnya dikendalikan oleh seseorang. Apakah Anda curiga bahwa Huo Lei sendiri yang menulis dan memerankan drama ini? Mata Qiyuan menyipit dan dia tampak sedikit marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Huo Lei bukan orang seperti itu. Aku curiga ada orang di sekitarnya yang ingin menyakitinya. Qiyuan merenung, berpikir dengan saksama tentang bagaimana Huo Lei diculik sebagai umpan untuk mengelabui Ji Fei dan menculik Li Ruoxi. Ini adalah konspirasi berantai. Penculikan Huo Lei terjadi saat kecelakaan mobil di jalan, dan dia memperkirakan keberadaan Huo Lei secara akurat, jadi dia pasti sangat mengenalnya. Mungkinkah itu Gu Qingzong? Qiyuan bertanya. Ji Fei tidak berkomentar. Saya hanya berharap Anda dapat mengetahuinya. Qiyuan mengangguk. Ji Fei memberikan beberapa instruksi dan Qiyuan pergi. Qiyuan bertahan kali ini dengan lebih banyak energi. Ji Fei kembali ke kamar. Pada saat ini, di dalam taksi di kota Ningjiang, Long Keer dengan cemas mendesak pengemudi untuk melaju lebih cepat, dan mereka bergegas menuju Villa Hui Cui Yuan. Ji Fei baru saja selesai membersihkan tubuh Li Ruoxi dan hendak pergi tidur ketika tiba-tiba klakson mobil berbunyi di pintu. Ji Fei tertegun, membuka pintu dan hendak turun ke bawah. Bai Ruo keluar dari kamar sebelah dan menatap Ji Fei. Kamu tetap di sini untuk melindungi Ruoxi. Ji Fei memberi perintah dan segera turun ke bawah. Bai Ruo mengangguk. Ji Fei baru saja turun ke bawah dan melihat Feng Huang dan Long Qir masuk. Wajah cantik Long Qir berubah pucat. Dahinya dipenuhi keringat, dan ada lebih dari selusin helai rambut menempel di sana. Ketika dia melihat Ji Fei, matanya tiba-tiba memerah. Lalu dia mulai menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Keer, apa yang terjadi? Wui, akan lebih baik jika Ji Fei tidak bertanya. Tetapi sekarang setelah dia bertanya, Long Keer menangis semakin sedih. Ji Fei menepuk bahunya dengan lembut. Aku telah menghancurkan seni bela dirimu. Mengapa kamu keluar lagi dan tidak tinggal di Suzongland? Ji Fei, Sun Yu terbunuh. Long Qir berhenti menangis, menatap Ji Fei dan berkata, siapa yang membunuhnya? Ekspresi Ji Fei menjadi sangat muram. Sun Yu pernah ingin membunuhnya, tetapi setelah bergabung dengannya,
Dia tampil sangat baik dan memberikan banyak informasi penting. Tanpa diduga, dia terbunuh. Terakhir kali kau membunuh kuda Su, domba Su, kelinci Su, dan 3 tetua jalan Suzong di Chuzhou. Pemimpin jalan Suzong sangat marah. Ia bahkan memulai penyelidikan internal. Mereka menemukan bahwa Su Niu dapat kembali dengan selamat 2 kali berturut-turut. Jadi mereka menjadi curiga. Ji Fei mengangguk dan memberi isyarat kepada Long Ke'er untuk melanjutkan, karena situasi ini adalah kecurigaan yang normal. Long Ke'er melanjutkan, saat itu Su Niu kebetulan mengirimku kembali. Dia menggambar peta bagian dalam Suzong Land berdasarkan ingatannya, dan kebetulan peta itu ditemukan. Mereka menjadi semakin curiga. Jadi mereka mulai memburu Su Niu. Su Niu tahu bahwa dirinya ditakdirkan mati, jadi ia memberiku peta itu. Karena kemampuan bela diriku sudah lumpuh, tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku dan aku pun melarikan diri. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ji Fei mulai bertanya dengan cemas. Saat aku berlari keluar, aku melihat Su Niu telah dicengkeram tangannya dan berdarah kering, lalu akhirnya mati. Ketika Ji Fei mendengar ini, dia menjadi marah, ini terlalu kejam. Long Ke'er menyerahkan sapu tangan putih berdarah kepada Ji Fei, yang di atasnya terdapat peta yang digambar Su Niu. Ji Fei melihatnya dan langsung menyadari bahwa peta itu digambar oleh Su Niu, karena dia pernah mengajarkan Su Niu cara menggambar peta sebelumnya, jadi dia bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Ji Fei memegang peta itu erat-erat, tatapan matanya dipenuhi rasa dingin. Tujuan awalnya dari pemberhentian pertama adalah untuk menghancurkan aliansi seni bela diri. Tetapi sekarang berita buruk datang dari Suzong Land. Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Ji Fei adalah tidak pernah mengecewakan semua saudara dan teman-temannya. Su Niu sebenarnya seperti pengikutnya. Orang seperti itulah yang dibunuh secara brutal dan dia sangat marah. Ketika saya memikirkan fakta bahwa aliansi seni bela diri dan sulong dari Suzong Land terlibat dalam menjebak Li Ruoxi, mereka pantas mati. Apakah kamu tahu di mana lokasinya digambar pada peta ini? Ji Fei akhirnya membuka peta dan bertanya, kalau aku tidak salah, itu di Su. Apa? Ji Fei menatap Long Ke'er untuk memastikan. Dikabarkan bahwa Suzong Land berasal dari Su, tetapi perjalanan terakhir ke Su hanya menghancurkan keluarga Chu, memperoleh barang-barang naga, menyelamatkan burung phoenix dan pergi. Saat itu, hanya ada Su Snake dan seorang tetua di Susan di Suzong Land, dan tidak ada tokoh kuat lainnya. Mungkinkah base camp masih di Su? Ada tatapan tajam di mata Ji Fei. Saya melihat peta ini. Kalau tidak salah, peta ini ada di Sekte Tang di Su. Sekte Tang? Ji Fei menatap Long Ke'er untuk memastikan. Long Ke'er mengangguk. Ya, itu adalah Sekte Tang. Karena Sekte Tang itu misterius, tidak ada yang tahu tentangnya, dan tidak ada yang bisa memasukinya begitu saja. Itu selalu menjadi legenda. Oleh karena itu adalah tempat yang paling cocok untuk menjadi sarang Suzong Land. Ji Fei mengerutkan kening. Analisis Long Ke'er masuk akal, dan dia pasti familiar dengan peta ini. Baiklah, aku akan pergi ke Sekte Tang di Su besok. Ji Fei membuat keputusan secara langsung. Aku akan pergi bersamamu, kata Long Ke'er dengan tegas. Ji Fei mengangguk. Oke, wajah cantik Long Ke'er memerah, tangannya terkepal, ekspresi marah dan tekad muncul di wajahnya. Dan dia sangat bertekad untuk membalaskan dendam Su Niu. Feng Huang mengatur agar Long Ke'er tinggal, dan Ji Fei naik ke atas. Setelah memasuki ruangan, Bai Ruo menatap Ji Fei dan berkata, Tang Men,
sebaiknya kau berhati-hati sebelum pergi ke sana. Ada sarang lebah di sana. Jika kau tidak menanganinya dengan baik, kau mungkin akan celaka. Aku tahu, tapi aku tidak takut dengan racun kelantang, Jifei berkata dengan dingin. Bai Ruo berkata lagi, aku tidak tahu siapa gadis ini. Apakah kamu tidak takut berita yang dia kirim itu palsu? Mulut Jifei melengkung, Long Ke'er tidak akan memberiku informasi palsu. Bai Ruo tidak mempercayainya. Tetapi meskipun itu berita palsu, itu diberikan secara sengaja oleh orang lain. Jifei menambahkan, lalu mengapa Anda tidak menyelidikinya, tetapi mengambil tindakan langsung? Sekarang di negeri naga, jika kamu ingin menemukan orang yang berlevel master, terutama wanita, Tangmen mungkin tempat yang bagus. Mengapa aku tidak mencoba peruntunganku? Anda, Bai Ruo akhirnya mengerti maksud Jifei. Dia hanya peduli dengan wanita tingkat master dan tidak peduli apakah itu sarang lama di Suzongland atau bukan. Kalau dipikir-pikir lagi, ini masuk akal. Kalau kelantang benar-benar markas mereka di Suzongland, maka ini memang cara yang bagus untuk mengambil inisiatif. Bai Ruo berhenti membujuknya dan berbalik untuk pergi. Jifei menatap Li Ruoxi yang tak sadarkan diri dan berkata dengan tenang, jangan sebut sekte Tang, bahkan jika itu surga atau neraka, aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkanmu, istriku. Jifei bergumam, matikan lampu dan pergi tidur. Keesokan harinya, Jifei mendorong Li Ruoxi yang pingsan ke dalam mobil dan berangkat bersama Bai Ruo dan Long Ke'er. Mereka langsung menuju stasiun dan bersiap naik kereta ke Su. Long Ke'er sudah tahu tentang situasi Li Ruoxi. Dia menangis dengan sedih dan sangat marah terhadap Sulong. Begitu Jifei dan teman-temannya berangkat, seseorang menelepon untuk melaporkan berita. Di sisi lain, seorang pria parubaya berdiri di dekat jendela gedung tinggi menjawab panggilan itu dan berkata dengan tenang, biarkan dia pergi, ada pesta yang disiapkan untuknya di sana. Dia pasti akan puas. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Sambil menoleh, dia melihat topeng kepala naga di atas meja. Jifei, kamu cukup beruntung untuk selamat dari Siang Qi. Jadi aku harap racun sekte Tang di Sudi tidak akan mengecewakanku kali ini. Haha. Setelah Sulong selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia. Bersambung.